Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau selamat malam dimanapun Anda berada. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita membahas tentang teks laporan percobaan. Apakah itu teks laporan percobaan? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelumnya, alangkah baiknya kalian like dulu video ini, kemudian subscribe, share, dan tak lupa juga kalian tuliskan komentar-komentar kalian di kolom komen di sini agar Bapak mengetahui siapa saja yang menonton video ini, kalian berasal dari mana, boleh disebutkan namanya pula ya, saling berkenalan di sana. Baiklah, mari kita lanjutkan tentang apa itu teks laporan percobaan. Sebelumnya, Bapak ingin menginformasikan bahwa kompetensi dasar dari materi kita kali ini yaitu 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya apa? Indikator pencapaian kompetensinya ada dua. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan dan menganalisis model teks laporan percobaan. Tetapi untuk kali ini kita akan fokuskan saja kepada menjelaskan pengertian teks laporan ya. Kemudian tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks laporan percobaan, kemudian memahami tujuan teks laporan percobaan, ciri-ciri serta fungsi teks laporan percobaan. Baiklah, mari kita langsung ke materi. Mengenai pengertian, apa itu pengertian teks laporan percobaan ya? Secara kata per kata dulu Bapak akan informasikan seperti ini. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan ragam bahasa berupa tulisan. Ingat ya, tulisan, bukan lisan ya. Sehingga segala sesuatu yang berupa teks. Kemudian laporan. Laporan merupakan segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Oke, kemudian percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan itu memiliki nama lain yaitu eksperimen, yaitu suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji dan membuktikan suatu teori. Jadi, secara lengkapnya, teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Mari kita bahas tentang ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Ada tiga. Yang pertama adalah fakta. Apa itu fakta? Fakta itu adalah sesuatu yang sudah pasti ya. Bapak akan memberikan dua buah kalimat seperti ini ya. Contoh kalimat pertama. Dalam 100 gram jeruk mengandung sekitar 27 gram vitamin C ya. Oke, kalimat yang pertama itu fakta atau masih opini? Ingat ya, kata kuncinya ada di sana sekitar. Jika kata kuncinya sekitar, berarti kalimat tersebut bukan merupakan kalimat fakta, tetapi masih kalimat opini. Kenapa? Karena kata sekitar itu belum pasti ya, sedangkan fakta itu harus sesuatu yang pasti, baik itu ukuran, jumlah, ataupun segala sesuatunya harus pasti. Kalau sekitar itu belum pasti. Sehingga apa dong Pak kalau misalkan kalimat yang berupa fakta diganti kata yang sekitarnya? Contohnya seperti ini. Dalam 100 gram jeruk terdapat sebanyak 27 mg vitamin C. Nah, itu baru bisa dibilang itu adalah kalimat fakta ya. Kemudian fakta juga harus bisa dibuktikan. Ya, contohnya dengan tadi ketika kita menentukan jumlahnya itu dengan pasti, dengan tepat, misalkan ada 27 gram atau 26 atau yang lain sebagainya, itu dapat dibuktikan yaitu dengan cara kita melakukan percobaan-percobaan dan penelitian. Kemudian ciri yang kedua adalah teks laporan percobaan itu harus lengkap.
Kenapa teks laporan percobaan harus lengkap? Fungsinya adalah bagi mereka yang membaca laporan kita itu akan mengerti secara utuh laporan kita, apa-apa yang kita sajikan berupa data dan faktanya ya. Karena kita sudah membuatnya secara lengkap. Kemudian objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya ya. Tidak ada opini di sana, tetapi harus apa adanya, yaitu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contohnya begini, kalian melakukan sebuah percobaan. Kalian ingin membuktikan bahwa saus dalam jajanan yang ada di depan sekolah itu, apakah itu mau mengandung pewarna tambahan, bahan pengawet, atau tidak. Kalian melakukan sebuah percobaan. Ternyata setelah dilakukan percobaan, tidak semua saus yang ada di jajanan di depan kelas itu mengandung zat perwarna dan zat-zat yang lainnya yang berbahaya. Maka kalian sampaikanlah apa adanya. Misalkan ada beberapa makanan yang mengandung sausnya itu mengandung zat-zat yang berbahaya, tetapi lebih banyak ternyata ada makanan yang tidak menggunakan saus yang di dalamnya terkandung zat yang berbahaya. Jadi kalian laporkan saja di sana seadanya, itu yang namanya objektif. Jadi cirinya itu ada 3. Yang pertama, fakta, lengkap, dan objektif. Kemudian fungsi. Mari kita ke fungsinya. Yang pertama, fungsi teks laporan percobaan itu adalah sebagai informasi. Apa itu fungsinya informasi? Contoh, kalian ingin mengetahui di antara beberapa varian jeruk, misalnya jeruk Sunkist, jeruk Mandarin atau jeruk lainnya, ini mana yang mengandung vitamin C-nya itu lebih banyak. Maka kalian cari informasinya. Misalnya jeruk Mandarin ternyata kandungan dalam 100 gram vitamin C-nya itu terdapat sekian miligram. Kemudian jeruk yang lain dan yang lainnya ada beberapa perbedaan. Maka kalian cari informasinya. Ya, termasuk kalian juga nanti kalau misalkan melakukan sebuah percobaan, ternyata didapat dalam 3 jenis jeruk varian yang berbeda itu ternyata beda-beda kandungan vitamin C-nya, maka kalian informasikan juga di sana secara lengkap. Kemudian yang kedua, fungsi teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai bukti. Ya, bukti apa? Bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian atau percobaan. Ya, kita sudah menggunakan metode yang sesuai dengan aturan, kemudian kita sudah menyajikan data-data yang apa adanya, yang objektif, kemudian dilakukan dengan sistematis dan lain sebagainya. Kalian itu bisa dijadikan sebagai bukti ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah dokumentasi ya. Ketika kalian membuat sebuah laporan percobaan atau laporan penelitian ataupun eksperimen, kalian tidak mau kan tiba-tiba ternyata teks kalian itu hilang, padahal kalian sudah capek-capek membuat sebuah teks laporan percobaan. Maka disinilah fungsinya dokumentasi. Ketika kalian sudah mendokumentasikan berupa tulisan, kemudian kalian informasikan ke teman-teman yang lain, kalian mempunyai dokumentasinya. Ini loh, saya sudah membuat sebuah laporan percobaan. Dokumentasinya ini sudah dibukukan, kemudian disimpan di mana, di tempat yang aman, itu sebagai dokumentasi. Kemudian fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat itu bisa menjadi pemecahan masalah. Memang bisa, Pak, teks laporan percobaan itu dijadikan sebagai pemecahan masalah. Tentu sangat bisa, ya. Contohnya seperti ini. Kalian suka makan makanan bakso, ya. Tapi ketika kalian membaca atau mendengar di sebuah berita, ternyata di beberapa tempat ada bakso yang mengandung bahan pengawet, boraks atau formalin atau semacamnya. Maka kalian was-was kan? Untuk menghilangkan kewaswasan tersebut, kalian melakukan sebuah percobaan. Kalian mencari informasi di media, misalnya dari YouTube. Bagaimana caranya membuktikan bahwa bakso yang sehari-hari kita makan itu
tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, apakah itu formalin, boraks atau lainnya, ya. Maka kalian carilah cara sederhana untuk melakukan sebuah penelitiannya. Kalian di sana ternyata setelah melakukan penelitian itu didapatkan hasil bahwa bakso yang sehari-hari kita makan itu ternyata tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya alhamdulillah, berarti kalian dengan senang hati bisa melanjutkan hobi kalian memakan bakso di di warung-warung atau di tempat favorit kalian. Tetapi apabila ternyata mengandung zat yang berbahaya, kalian bisa menghentikannya. Mungkin bisa mengalihkannya dengan jajan di tempat lain atau berhenti makan bakso, cari yang lebih sehat. Kemudian fungsi yang kelima, yaitu pertanggungjawaban. Apa itu pertanggungjawaban? Begini, misalnya kalian dalam pelajaran IPA ditugaskan oleh guru kalian untuk melakukan sebuah eksperimen atau percobaan atau penelitian kecil-kecilan. Maka dengan kalian menyusun teks laporan seperti ini, kalian bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian kalian atau percobaan kalian atau eksperimen kalian itu dalam bentuk tulisan disertai oleh data-data dan fakta-fakta yang objektif, ya, sehingga segala sesuatunya orang atau guru atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan suatu riset atau suatu percobaan itu akan membaca dengan mudah karena strukturnya sudah lengkap, mulai dari informasinya, buktinya, dokumentasi yang ada, dan lain sebagainya. Ya, jadi mari kita bersama-sama rekap apa saja sih yang sudah dipelajari. Mari kita lihat dari tujuan pembelajaran kita di awal. Yang pertama, kalian sudah bisa belum menjelaskan pengertian teks laporan percobaan, ya? Baik ya. Bapak ulas lagi sedikit bahwa teks laporan percobaan adalah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan sebuah teori. Itu pengertiannya. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri teks laporan percobaan itu ada 3. Yang pertama, fakta. Yang kedua, lengkap, dan yang ketiga objektif. Kemudian yang terakhir fungsinya itu ada 5, ya. Fungsi teks laporan percobaan itu yang pertama adalah sebagai informasi, yang kedua sebagai bukti, dan yang ketiga sebagai dokumentasi. 4 bisa juga sebagai pemecahan masalah, dan yang kelima sebagai pertanggungjawaban, ya. Itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, ya. Tapi ingat, Bapak ingatkan sekali lagi bahwa kalian yang belum subscribe dulu, kemudian di like videonya, kemudian di share apabila perlu ke teman-teman yang lain, dan boleh juga kalian saling berkomentar di dalam kolom komentar, ya. Demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.